Ya. Jadi agama nggak perlu disebutkan di KTP lah. Karena agama inilah dicantumkan di KTP ini. Satu, melayani, pemerintah melayani akte nikah, pernikahan itu dikuasakan agama. Ayo. Nah, tinggu medekno, tinggu nakut-nakuti masyarakat. Kalau kamu nggak ikut Islam, siapa yang melayani nikah? Ya toh? Padahal semua manusia betul. Makanya Indonesia nggak punya kantor urusan nikah. Yang ada kantor urusan agama. Menekuni penghayatan tentang budaya Jawa. Negara ini sudah ambruk. Sudah roboh, Mas. Coba lihat. Mulai dari atas sampai ke bawah, kembali bawah sampai atas. Apa yang tidak kena virus Arab? Ya. Jadi agama nggak perlu disebutkan di KTP lah. Karena agama inilah dicantumkan di KTP ini. Satu, melayani, pemerintah melayani akte nikah, pernikahan itu dikuasakan agama. Ayo. Nah, tinggu medekno, tinggu nakut-nakuti masyarakat. Kalau kamu nggak ikut Islam, siapa yang melayani nikah? Ya toh? Padahal semua manusia betul. Makanya Indonesia nggak punya kantor urusan nikah. Yang ada kantor urusan agama. Se-Indonesia belum ada. Ini kewajiban pemerintah. Satu, melayani tentang pernikahan. Harus agama, harus budaya, negara. Budaya Jawa. Bukan jadi kan departemen paling enggak ya departemen catatan sipil atau kewarganegaraan kan ada tuh, sosial, Dukcapil itu. Catatan sipil. Nah, itu urusan menikah kan bukan urusan agama, urusan kekeluargaan. Urusan manusia masing-masing. Itulah makanya pemuda-pemudi sekarang harus ngerti. Kalau dibilang syirik saja sudah takut kamu. Kalau masih takut dibilang syirik, masih takut dibilang kafir, mau kapan merdeka lahir batin? Masih terjajah nih. Ayo, siapa yang mengatakan pakai budaya Jawa yang bilang kafir? Ayo, siapa orangnya? Suruh ngomong sama saya. Jadi ayolah ngomong yang benar aja. Katanya orang yang bohong itu banyak dosa. Kenapa itu dilakukan? Ya toh? Nah, harus berani ngomong yang benar. Lanjut nih Pak. Ya. Ini masalah kesadaran Pak. Dalam laku jenengan selama puluhan tahun menekuni ajaran Jawa, ilmu apa yang paling mengguncang kesadaran dan membuka mata batin jenengan akan hakikat hidup? Yang bisa menguatkan itu ya karena keyakinan, kepercayaan, yakin. Kalau nggak yakin ya jangan dilakukan. Percayalah. Makanya dikatakan, kalau budaya Jawa itu dikatakan kepercayaan. Atau, napa niku nek ngarani. Keyakinan niku napa? Enten sing ngarani napa niku nggih? Winane niku wonten nyebut napa? Jadi kita harus yakin, percaya diri bahwa manusia itu di hadapan Tuhan itu sama. Kenapa? Kalau kita pada diri sendiri saja nggak yakin, kok malah yakin orang lain. Diomongi aja sudah percaya.
ini harus digunakan. Kan percuma kita belajar kalau nggak bisa menggunakan pikiran. Mari kita, terutama anak-anak muda, putra-putri, harus fokus belajar jati diri, biar kita tidak mudah dibohongi oleh bangsa lain. Loh, kita ini bangsa Indonesia, hidup di Indonesia. Indonesia itu dasarnya Pancasila. Loh, kok yang dikembangkan agama? Apa enggak salah? Salah toh. Kalau orang Indonesia salah dikatakan salah. Kalau orang Arab salah, enggak bisa dibilang salah. Ya salah. Salah. Sama. Jadi belajar sekian tahun lamanya ini untuk apa? Untuk menjaga karakter jati diri bangsa. Kalau orang-orang ini sudah tidak ada orang penghayat, tidak ada orang yang menekuni penghayatan tentang budaya Jawa, negara ini sudah ambruk, sudah roboh, Mas. Coba lihat, mulai dari atas sampai ke bawah, kembali bawah sampai atas. Apa yang tidak kena virus Arab? Virus itu. Virus semua. Semua. Tinggal berapa persen orang se-Indonesia ini yang masih jiwa Pancasila? Tinggal berapa persen? Kadang-kadang pegawai negeri itu aja hanya numpang makan, numpang gajian, tapi jiwanya sudah ke sana kok. Banyak itu. Iya. Ya toh? Iya, Pak. Orangnya ingin gaji pegawai negeri. Sekolahnya anaknya nggak mau disekolahkan di negeri kok. Swasta. Milih di swasta, milih di yayasan. Kalau sudah keluar dari sekolah ingin menjadi pegawai negeri. Ya, jadi pegawai yayasan sana. Ini kesalahan bangsa kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Orang lain itu penjajah. Nah, kita harus waspada. Penjajah itu tidak ada, Mas, yang baik. Semua jahat. Kalau penjajah baik karena kita mau diatur. Kalau kita nggak mau diatur, ya nggak dibaikin. Itulah. Makanya saya minta para anak-anak kita muda-mudi, jagalah moral kita sebagai moral bangsa Indonesia. Ini sudah membawa nama bangsa dan negara. Jadi jangan menjadi orang yang ikut-ikutan. Kalau ikut ya yang ngerti. Jangan tinggalkan jati diri. Di tengah zaman yang penuh godaan materi dan kebisingan dunia, bagaimana caranya menjaga api ilmu Jawa tetap menyala di dalam diri di tengah gempuran era-era modern seperti ini, Pak? Sebetulnya tidak sulit. Misalnya orang Jawa, ya juga budaya Jawa kan ada budaya seni. Yang disenangi seni apa? Seni wayang. Ya, musik apa? Musik yang apa? Gamelan. Itulah. Kalau Jawa ya musik Jawa. Kalau Kalimantan musiknya apa? Misal Jawa Barat musiknya apa? Sunda ya Sunda. Itu jangan ditinggalkan. Tidak usah ke rahasia. Harus dilestarikan. Dilestarikan, didengarkan sendiri. Jadi anak cucu ini tiap hari dengar keseniannya sendiri, mendengar. Akhirnya tanya, itu suara apa? Coba kalau nggak percaya. Misalnya orang Jawa. Orang Jawa itu dengar suara gamelan itu hati itu tenang, nyaman, tentrem dipikir. Coba kalau dengar budaya asing, waduh, beda lagi. Beda, nggak bisa. Dada ini nggak bisa kontentrem. Budaya sendiri menolak gitu. Nah, akhirnya ya karena gengsi, akhirnya rusak jiwanya.
hanya mencari gengsi aja. Nggih. Betulnya hidupnya tidak tentram. Nggih. Niki Pak, kita beralih ke ajaran meditasi. Ya, Dalam ajaran Jawa, apa makna terdalam dari semedi atau meditasi? Apakah itu hanya diam saja atau justru ada proses aktif menyatu dengan sang sumber, sang semesta, sang iya, pencipta? benar. Meditasi atau semedi itu arahnya ada, tidak hanya diam aja. Manusia itu bukan fisik aja. Fisik. Manusia punya jiwa atau sukma atau roh itu. Makanya manusia itu punya badan wadak dan badan sukma itu. Kalau meditasi atau semedi itu yang berjalan sukmanya, rohnya, bukan fisiknya. Fisiknya diam saja. Nah, bukan fisiknya, tapi harus dipelajari dari fisik. Dibiasakan, membiasakan diem. Kalau orang Jawa dibilang belajar meneng. Nek wis meneng, nek wis iso meneng kok lak menep. Nek wis menep bening. Nah, iya ta? Ngerti banyu? Banyu ki nek meneng bau teko kaya apa sesuk menep. Nek wis menep bening. Ketok beningnya. Nah, ketok ana apa? Ana lemah, ana krikil, ana ngisor ketok. Jiwa manusia belajar meneng. Bagaimana? Terutama orang Jawa itu tentang bertuhan, mencari Tuhan atau bertuhan itu yang diutamakan meneng. Belajar meneng. Arahnya mana Tuhan? Nah, kalau itu sekarang saya tanya, sampean ya percaya bahwa Tuhan itu ada? Ada. Percaya apa enggak? Percaya. Berapa persen? Ya. Nah, itulah. Orang percaya harus tahu ukurannya. Jangan ragu-ragu. Tuhan itu ada, percaya berapa persen? 100%. Kalau sudah percaya 100%, Tuhan itu apa? Di mana? Bagaimana? Milik siapa? Ini. Jangan kalau jawab percaya mudah itu. Mudah. Nah, Tapi nggak tahu letaknya. Tapi nggak ngerti lah ini loh. Jadi fungsi untuk bermeditasi, semedi itu untuk menenangkan jiwa, menenangkan batin dulu. Makanya kalau orang Jawa bertuhan lewat semedi atau meditasi, utamanya belajar diem, meneng. Kalau nggak bisa meneng sama orang lain, belajarlah menyendiri. Sekali tempo, sekali waktu belajar menyendiri, tidak ada teman. Diem, lihat pandangan alam sekitarnya. Kalau sudah diem, menep, itu nanti ada. Tidak ada pengaruh, tidak akan bisa menemukan jati dirinya manusia itu. Kalau tidak bisa diem, kalau nggak bisa menep, nggak bisa. Bagaimana Pak cara melakukan meditasi itu bagi orang-orang awam? Ya, bagi orang awam yang belum punya tempat atau keyakinan atau penghayat, paguyuban, biasanya wong anut grubyuk, anut-anutan lah. Jangan dibiasakan kumpul orang yang tidak selaras. Yang tidak selaras, yang artinya yang tidak sama-sama jalannya, sama-sama hobinya. Biasanya yang mudah menemukan itu yang
kumpul sama anak-anak teman yang sehobi itu nanti bisa omong-omong. Nah nanti ya utamanya ini loh, belajar diam sendiri. Nah kalau sudah punya wadah ikut belajar apa di paguyuban apa, ya kapitayan opo wae, keyakinan opo wae, nek wis duwe paguyuban ana tata carane dhewe. Bagi orang yang awam yang belum ngerti, belajar diem. Kalau ingin belajar sinau, lihat-lihat sekarang banyak apa itu HP, itu lewat HP, TikTok.